Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anak? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, untuk persiapan ulangan semester kali ini kita akan membahas beberapa contoh soal sesuai dengan kisi-kisi yang telah diberikan. Nah, semoga kalian lebih memahami dan dapat mengerjakan soal ulangan semester ini dengan baik dan benar. Oke. Sekarang kita mulai pada soal nomor 1. Pada reaksi kesetimbangan berikut, ini reaksi yang ini hasil reaksi. Delta H-nya adalah min X kilojoule. Delta H min berarti di sini reaksi eksoterm, kebalikannya di kiri adalah reaksi endoterm. Nah, pertanyaannya, jika suhu diturunkan, kesetimbangan akan bergeser kemana? Jika suhu diturunkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke reaksi eksoterm yang delta H-nya negatif, berarti dia ke kanan. Dia ke kanan, akibatnya yang kanannya bertambah, yang kirinya ini berkurang. Kanan bertambah, kemudian yang kiri berkurang. Nah, seperti ini siapa yang bertambah? N2, H2O, yang berkurang adalah NO dengan 4 NH3. Lanjut ke soal kedua. Dalam suatu percobaan kesetimbangan, nih, pada saat kesetimbangan tercapai diperoleh data sebagai berikut. Ini konsentrasi zat-zat tersebut dalam keadaan setimbang. Pertanyaannya adalah Kc. Nah, untuk mencari Kc berarti perkalian konsentrasi yang berada di kanan SO3 pangkat 2 dibagi yang kiri dipangkatkan masing-masing koefisiennya. Tinggal kita masukkan data konsentrasinya ini. Nah, di sini Kc sama dengan konsentrasi SO3 pangkat 2 dibagi konsentrasi SO2 pangkat 2, konsentrasi O2 pangkat 1. Karena koefisiennya 1. Tinggal kita masukkan SO3-nya 0,1, SO2-nya 0,3 dipangkatkan 2, kemudian O2-nya dipangkatkan 1. Nah, setelah itu kita selesaikan. Yang ini dicoret ini sama dengan ini, sama-sama 0,1, tinggal 0,1 dibagi 0,3 pangkat 2, 0,09. Nah, Kc-nya sekian. Bisa disederhanakan masing-masing dikali 100. Next, soal ketiga. Pada reaksi penguraian metanol berikut terjadi proses kesetimbangan. Yang ini, dan pada suhu 27 derajat Celcius, nilai Kc-nya 0,5. Pertanyaannya adalah Kp. Diketahui. Oke. Cari dulu, kita tulis yang diketahui di sini. Kc-nya 0,5, R-nya sekian, T-nya 300 ini dari 27 tambah 273. Kemudian delta N adalah jumlah koefisien kanan, yang ini 1 tambah 2, dikurangi yang kiri. Jadi sama dengan 2. Hubungan antara Kp dengan Kc adalah Kp sama dengan Kc kali RT pangkat delta N. Masukkan nilai Kc, masukkan nilai R, masukkan nilai T, kemudian delta N. Itulah nilai Kp. Kita lanjut ke soal keempat. Diketahui persamaan reaksi asam basa brontoklori sebagai berikut. Ini ada 2 persamaan reaksi. Pertanyaannya, pasangan asam basa konjugasi. Apa itu asam? Apa itu basa? Asam bila melepas proton atau lepas H+, berarti H plusnya berkurang. Kalau basa bila menerima proton, berarti H-nya bertambah. Sekarang kita lihat persamaan reaksi yang pertama. NH3 menjadi NH4+. Di sini 3 menjadi 4, berarti bertambah. Berarti dia menerima H+, jadi basa. H2O menjadi OH-, berarti dia berkurang H, makanya dia melepas asam. Jadi ini asam, ini basa. Pasangannya ini dengan ini, asam basa. Kemudian yang ini dengan ini, pasangan asam basa konjugasi. Nah, sekarang reaksi yang kedua. Reaksi yang kedua,
H2SO4 menjadi SO4 2-. Hanya sudah dia lepas, makanya dia asam. Jadi dia basa. Kalau di sini asam, di sini basa. CO3- menjadi HCO3. CO3 2- menjadi HCO3- berarti hanya bertambah, dia menerima, makanya dia basa. Pasangan asam basanya HSO4- dengan SO4 2-, HCO3- dengan CO3 2-. Ciri-ciri pasangan asam basa konjugasi, cara yang paling gampang adalah lihat aja yang sama. Yang nih ada atom yang sama, kecuali O dan H. HSO4- dengan SO4 2-, CO3 2- dengan HCO3-. Atau yang ini NH3 dengan NH4+, tidak mungkin NH3 dengan OH-. H2O pasti dengan OH-. Nah, itu cara cepat mencari pasangan asam basa konjugasi. Next, lanjut ke soal ke-5. Ini data pengujian pH beberapa sampel air limbah. Ini ada P sampai Q, pH-nya sekian. Pertanyaannya, air limbah yang tercemar asam. Asam itu bila pH-nya kurang dari 7. Nah, tinggal lihat mana yang pH di bawah 7. Q dengan T. Jadi jawabannya adalah Q, T. Karena tercemar asam. Asam pH-nya kurang dari 7. Lanjut, soal ke-6. Perhatikan data uji pH 2 buah air limbah berikut. Ini limbah 1, ini limbah 2. Nah, limbah 1 ini dia merah. Lihat yang merah itu di kiri, maka patokannya adalah yang kiri. Yang ini kuning tidak berwarna, berarti ini 6,0 dan ini 8,3. Artinya pH ini di bawah atau sama dengan 8,3, kurang dari 8,3, tetapi kurang dari 6,0, tetapi kurang lagi atau di bawah 4,2. Jadi pH-nya limbah 1 adalah kurang dari sama dengan 4,2. Kemudian kita perhatikan limbah kedua. Dia berwarna kuning. Nah, berarti ini kuning di atasnya 6,3. Dia berwarna biru. Di atasnya 7,6. Berarti 6,3 sudah lepas. Kemudian merah, berarti ini merah ini yang di kanan, di atasnya 10,0. Jadi pH limbah 2 adalah lebih besar dari 10, lebih besar atau sama dengan 10,0. Jadi untuk limbah 2 jawabannya adalah yang ini, lebih besar sama dengan 10,0. Next. Harga pH larutan H2SO4 0,02 molar, ini adalah asam kuat, maka kita harus mencari berapa konsentrasi H+, tinggal dikalikan 2 ini, karena hanya ada 2, dengan 0,02 molar. Berarti sama dengan 0,04 atau 4 kali 10 pangkat min 2. Nah, sekarang kalau konsentrasi H+-nya udah diketahui, tinggal kita mencari berapa pH. Min log 4 kali 10 pangkat min 2. Nah, sekarang kita tinggal menghitungnya berapa nilai pH-nya. Oke, lanjut ke soal nomor 8. Beberapa jenis larutan berikutnya ini. Kemudian, pasangan larutan garam yang bersifat basa adalah dia bersifat basa bila berasal dari asam lemah dan basa kuat. Atau asam lemah dengan basa lemah tetapi Kb-nya lebih besar. Tapi karena di sini tidak diketahui Kb, berarti patokannya yang berasal dari asam lemah dan basa kuat. Nah, sekarang kita cek satu persatu. Di sini K2SO4 ini asam lemah, ini basa kuat, sifatnya netral. Yang ini asam lemah, basa kuat, sifatnya basa. Basa kuat, asam lemah, netral. Ini basa lemah, asam kuat, maka dia bersifat asam. Kemudian ini basa kuat, asam lemah,
dia bersifat basa. Kalau dia kuat dengan kuat, sifatnya netral. Kalau yang kuat itu basa, yang asamnya lemah, sifatnya basa. Tapi kalau yang kuat itu asam, basanya lemah, maka sifatnya asam. Jadi siapakah yang bersifat basa adalah CH3COONA dengan KCN. Oke, lanjut ke soal ke-9. Berikut ini pasangan senyawa ion yang dapat bertindak sebagai larutan penyangga. Nah, ini bisa penyangga. Pertanyaannya adalah yang terdapat pada cairan intrasel manusia. Yang terdapat pada intrasel manusia adalah ini. H2PO4- dan HPO4-. Jadi jawabannya adalah nomor 3. Ada intrasel, ada ekstrasel. Ekstraselnya adalah H2CO3 dan HCO3-. Oke. Soal ke-10. Berikut data hasil titrasi larutan HCl dengan NaOH 0,1 molar. Ini HCl-nya volume rata-ratanya 20 mili. Yang ini dicari volume rata-ratanya. Ini tambah ini dibagi 3 sama dengan 15. Atau kalau angkanya 3 berurutan ini, berarti ambil angka yang berada di tengah. 14, 15, 16, berarti dia angka 15. Nah, sekarang berdasarkan data tersebut, maka konsentrasi larutan HCl ini adalah titrasi. Maka harus menggunakan rumus titrasi. Rumus titrasi VA/MA kali A sama dengan VB kali MB kali B. B kecil. VA volume HCl ini asam, A ini basa, B. VA-nya 20, MA-nya yang ditanyakan ini. A-nya 1, A-nya 1 itu ini H-nya 1. Maka 1. VB volume basanya ini basa 15 tadi kali konsentrasi NaOH. Konsentrasi NaOH 0,1 molar, 0,1 molar kali B-nya 1. B1 berarti ini OH-nya 1. Tinggal kita kalikan 20 kali 1, 20 sama dengan 15 kali 0,1 kali 1 sama dengan 1,5. Maka MA sama dengan ini 20 MA, maka MA sama dengan ini dibagi 20 sama dengan sekian molar. Tinggal dilanjutkan, bisa dihitung ya. Sekarang lanjut ke soal esai. Esai 1. Sebanyak 25 ml HCl 0,2 molar. Nanti ini kita kalikan langsung 25 kali 0,25 milimol. Kemudian ini NaOH-nya sama 5 milimol. Sesuai dengan persamaan reaksi ini adalah Ka. Kita tentukan apakah ini penyangga atau mengalami hidrolisis garam. Nah, sekarang mula-mula ini 5 milimol tadi di atasnya kan dikalikan. Ini juga 5 milimol. Kemudian di sini koefisiennya 1, koefisiennya 1 berarti pembatas sama-sama ini karena sama angka 5, di sini 5. Berarti 5 dikurangi 5, 0, 5 dikurangi 5, 0. Nah, sekarang dia karena hasil reaksi berarti bertambah. Di sini mula-mulanya 0, di sini juga mula-mulanya 0. Maka 0 tambah 5, 5, 5. Nah, tidak ada sisa asam lemah, berarti dia ini adalah hidrolisis garam. Bagaimana rumus hidrolisis? Karena di sini adalah Ka, berarti rumus hidrolisisnya konsentrasi OH- sama dengan akar Kw per Ka kali konsentrasi garam. Kw 10 pangkat min 14 dibagi 10 min 5, Ka-nya ini 10 min 1. Dari mana dapat 10 min 1? Karena konsentrasi garamnya 5 milimol dibagi mililiter, volumenya tadi 25 tambah 25 sama dengan 50. Maka 5 per 50 sama dengan 0,1. Tinggal kita kalikan. Nah, dari sini kita akan mendapatkan berapa POH-nya. Ini 10 min 14 dengan 10 min 1, berarti 10 min 15 dibagi 10 min 5, dapat, kemudian diakarkan. Dari konsentrasi OH- kita cari POH, kemudian dari POH
kita cari pH 14 dikurangi pOH. Oke. Lanjut ke esai kedua. Larutan 100 ml CH3COOH 0,15 molar dicampur dengan 50 ml larutan KOH 0,2 molar dengan Ka-nya 10 pangkat min 5. Sekarang kita cari seperti tadi, milimolnya. 100 kali 0,15 berarti 15 milimol. Ini juga 50 kali 0,2 berarti 10 milimol. Koefisiennya sama, berarti ambil yang terkecil ini sebagai pembatas 10. Ini 10, ini plus 10, ini plus 10 karena mula-mulanya 0. Dan dikurangi yang kiri, 15 dikurangi 10, 5. Ini dikurangi 0, ini ditambah 10, 10. Nah, di sini ada sisa asam sebanyak 5 milimol, maka dia adalah penyangga. Nah, rumus penyangga asam adalah konsentrasi H+ sama dengan Ka kali milimol sisa asam yaitu 5 dibagi milimol basa konjugasinya 10. 5/10. Nah, tinggal diselesaikan. Ini sama dengan 5 kali 10 pangkat min 5. Ini 10 pangkat 1 naik 10 pangkat min 1. Jadi 5 kali 10 pangkat min 6. Sehingga bisa ditahu berapa pH-nya. Oke. Semoga ini sangat bermanfaat bagi kalian dan sukses ulangan semesternya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.